Tips dan triknya ini ya. Jadi yang pertama, jika misalnya nih ada temennya abang berdua mau kembali ke fitrahnya, ya satu diajari untuk menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri sendiri. Istilahnya kita nggak bisa memberi kalau nggak mempunyai kan. Kalau harapan saya, doa saya nanti kelak kita menjadi pembanding di hadapan Allah gitu. Ya, betul. Ketika misalnya mereka yang pro LGBT protes, kenapa kita seperti ini loh ada pembandingnya. Orang yang sama dengan kamu tapi masih memilih jalan ke fitrahnya. Oh iya benar Mas. Okay. Amin. Amin. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lucky Pet Channel. Kali ini kita mau nerusin episode yang sebelumnya udah pernah kita buat ya. Belum. Udah ya. Gak tahu dulu sama Lucky. Ya kan Kak ya? Iya. Waktu itu kita ke tempat kasihnya di kantornya Peduli Sahabat yang ada di Jonggol. saya nggak mau nyebut Jonggol sebenarnya nggak enak. Tempatnya Wakau soalnya. Makanya saya bilang di Citra Indah. Oh, Citra Indah nggak enak lagi dong. Kenapa sih? Promosi. Mending Jonggol. Jonggol. Oke. Hari ini kita mau bahas lagi ngelanjutin yang waktu itu LGBT series. Ya kan, Wek? Iya. Udah baca skripnya belum? Belum. Kalau belum, Bang Nan coba diangkat. Angkat aja, nggak apa-apa. Masih pagi suruh ngangkat. Ya nggak apa-apa ya. Kasihnya sehat kasihnya ya. Alhamdulillah, semoga kakak berdua juga sehat. Alhamdulillah, amin insyaallah. Teman-teman yang lain ini Ustaz Soma terus kawan-kawan itu ada 10 orang di depan sana lagi, banyak banget Masya Allah. Semoga semua sehat-sehat semua. Amin. Dan diberkahi di bulan suci Ramadan. Amin. 10 dari mana, we? Itu ya di depan, kan di depan. Oh, sono toko buku. Iya, benar di depan kok. Ya oke. Oke, lanjut lah lu. Tadi lu mau bahas apaan? Tadi lu nanya dia jadi gini, Kak. Kemarin kita Lucky Pet kan sekarang sudah punya ini akun TikTok nih. Masya Allah. Itu karena didorong-dorong aja itu sebenarnya. Bukannya sebelumnya nggak boleh kan? Saya yang nggak mau. Awalnya Awalnya nggak mau kan karena ada konten sama Kang Irfan Noviandana tuh katanya TikTok bla 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 gitu. Terus beliau menarik perkataannya itu Kang Irfannya, tapi ternyata waktunya susah. Kira nggak bikin tuh. Ya udah, qadarullah ada Ustadz Hidayat Maghribi ngedorong kita supaya buat main TikTok gitu. Karena kita mau ambil bagian juga di TikTok buat dakwah. Karena semakin kesini insyaallah mudaratnya itu bisa ditanggulangi katanya. Iya. Followernya udah berapa sih? Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan tolong jangan lupa di-follow, dilihat di satu-satu dan di-share. Wish, itu perlu. Seneng. Jangan lupa komen. Oh iya, komen juga. Ribut. Iya. Ngomong udah follow belum? Belum. Kita udah follow ya. Peduli Sahabat loh. Sampai kemarin berapa? Nah, ternyata kan ini kemarin editor saya ya. Orang mana? Parung itu dia upload video lama tentang LGBT, terutama tentang gay-nya. Dan ternyata responnya cukup baik gitu. Cukup baik juga. Baik ini positif atau negatif nih? Sebenarnya negatif dan positif ada dua kutub di situ. Yang pro ada, yang kontra ada, Kak. Ternyata ada beberapa akun TikTok itu yang pro sama gay gitu. Dan beberapa kali saya jawabin. Berarti disambut hangat. Disambut hangat. Alhamdulillah disambut hangat ya. Mudah-mudahan kita kan nggak tahu habis nonton itu awalnya dia kontra. Siapa tahu dengan ada penjelasan kayak begini, nanti insya Allah bisa kembali sembuh. Mereka penyakit, Cok. Mereka makanya tanya sebentar. Tadi kakak bilang yang awalnya kontra, jadi pro itu. Jadi pro, kebalik nih. Iya. Yang awalnya pro jadi kontra. Awalnya dia pro ke gay, akhirnya jadi kontra sama gay. Gitu. Tadi awalnya kontra, kembali pro. Iya kan. Maaf ya pro. Mungkin belum minum diminum dulu. Iya, kita mau tanya tentang apa tuh tadi? Kayaknya salah baju juga. Jadi kita tuh rencananya mau nanya tentang definisi homoseksual sendiri. Karena kan di TikToknya Lucky Pet ini emang lagi naik tuh yang masalah homoseksual nih. Ya. Tadi. Ya. Jadi homoseksual sendiri itu sebetulnya penggunaan yang basic ya. Maksudnya digunakan secara umum gitu. Jadi dia menggambarkan orientasi seks seseorang yang
secara seks tertarik pada sesama jenis Oke. kelamin. Oh. Jadi kelamin laki-laki ke kelamin laki-laki secara seks tertarik seperti itu disebut homoseksual. Karena Secara kata umum. homonya itu ya, homo itu sama jenis gitu. Iya, sesama jenis. Nah, itu kemudian dipakai ya untuk semua laki-laki, perempuan dan sebagainya lah. Nah, nanti akan mengalami perkembangan ada gay, lesbian dan sebagainya. Oh, jenis-jenisnya Tapi berarti. secara umum menggambarkan orientasi seks. Orientasi seksual. Ya, atau same sex attraction. Same sex Keren kan? Ya, loh. Keren. SAS kan? dong, Keren, SAS ya. keren. SAA. Ah, Sen. SSA. SSA. Iya, kalau bahasa Indonesia SSA. Tapi kalau misalnya- Inggris SSE. Ya. Langsung ketawa aja. Ini belum ke jauh-jauh nih. Kalau misalnya itu kalau homo berarti sesama jenis. Kalau indikasi seksualnya kalau misalnya kita lihat pasti ngomongin seks itu ngomongin yang agak-agak jorok. Enggak juga. Mau main di got jorok. Ya, Itu penggunaan secara umum ya. Jadi homoseks itu enggak ya mungkin kalau sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap itu tabu gitu Ya, ya, benar-benar. tabu. Tapi kalau secara itu karena penggunaan umum untuk ilmu pengetahuan kan nggak mungkin kita mau menggambarkan seks menggunakan bahasa yang kalau di ilmu pengetahuan kamu begini-begini kan nggak mungkin. Ya, Ya mau nggak mau kita harus menggunakan kata seks gitu. Iya. Betul. Ngapel ngeliatin gua jadi ngeliatin gua lagi ngobrol aja dulu. Sekarang udah dikancingin ya, udah sadar dah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baru pertama Gua udah buka kayak lagi gitu. sih gua buka. Jangan bang, nanti Jangan, Bang. ada yang tertarik. Iya. Kan gak ada bulu dadanya. Berviral bro. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak gitu, terus gimana sih orang itu bisa masuk ke homoseksual itu? Kok bisa? Prosesnya. Iya prosesnya kok bisa ada orang kayak gitu. Idih, kok bisa gitu? Gak disambut malah. Jadi ngomong banget dah. Agak Kagak gua lagi ngeliatin itu tulisan begini gua contekan. baca. Iya, jadi proses seseorang mempunyai ketertarikan seks sama jenis itu macam-macam. Macam-macam maksudnya Banyak bentuk. ada beberapa jalan gitu. Ada 3 teori berhubungan dengan biologi. Yang kedua psikologi, yang ketiga dua-duanya. Biologi, Berpengaruh. psikologi dan psikologi. Psikologi ini lingkungan pendidikan dan yang ketiga ini dua-duanya. Nah, monggo pakai teori yang mana kalau di Peduli Sahabat teori yang ketiga. Ketiga berarti antara Jadi ada biologi, ada lingkungan. Gitu. Nah, prosesnya biasanya di orang yang mengalami ketertarikan seks sesama jenis itu prosesnya panjang. Awalnya misalnya ketika dia sekitar TK, SD gitu ya, dia belum tahu, cuma ngikut-ngikut aja. Dipikirnya ya orang lain juga mengalami hal sama. Misalnya nih dia kok kalau misalnya nih laki-laki aku kok suka sama abang itu gitu. Ya dia pikirnya orang lain juga mengalami hal demikian yang sama. Nah, kemudian nanti menjelang sekitar umur 10, 11, 12 mulai itu dia merasa kok aku berbeda dengan yang lain. Berarti itu faktor internalnya ya? Dari dirinya sendiri. Jadi dia akan prosesnya hampir sama seperti itu. Nah, kemudian bertambah umur lagi sekitar 13, 14, 15 mulai itu bingung. Kok seperti ini ya aku merasakan, dia mulai melawan. Oh, berarti ada perlawanan dalam Iya, secara umum mengalami perlawanan. pasti fase itu pasti ada di situ. Iya, jadi aku seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada. Nah, kemudian nanti akan mulai terpilah tuh, ada yang minta maaf ya, memilih untuk pro ke LGBT, ada yang tetap menolak, tetap stay di jalan Allah. Berarti Kalau itu bagi yang Muslim ya. Di taraf-taraf di umur 13 masih ABG ya? ABG labilnya ya. iya. Ababil. Iya, tapi ketika dia ngerasa setiap individu itu ngerasa aku kayak gini gitu. Itu perasaan gimana ya? Apa cuman karena faktor internalnya atau karena ada biasa nih kalau misalnya ada 4 orang anak, 1 orang yang cewek, 3 orang cowok. Anak yang cewek ini pengen dicowokin gitu loh. Jadi karena orang tuanya. 3 orang ini cewek ya? Ya pasti kecil nih. Cowok. Ya tadi itu kalau tadi kan faktor pemicu ya. Pemicu tadi kan ada kemungkinan biologi, psikologis atau lingkungan dan dua-duanya.
Jadi kalau yang dimaksud kakak ini bisa jadi faktor lingkungan gitu. Faktor lingkungannya kan. Nah, apapun itu ya nanti akan mengalami penguatan kan, mengalami berbagai stimulus. Nah, prosesnya itu hampir sama. Mulai dari cuma ikut-ikutan, misalnya tadi kan yang perempuan ikut sendiri abangnya, dia. misalnya abangnya ngejar layang-layang. Kira dia Zaman gitu. sekarang nggak ada layang-layang ya? Katakanlah Apa deh, main bola ngikut Main bola. motor trail. Misalnya manjat pohon ngikut manjat pohon. iya, bener-bener. Abangnya ada gadis godain kita dong, nah dia ngikut, nah gitu. Oke. Jadi itu termasuk penguatan dari lingkungan gitu. Dari lingkungan paling kecil itu keluarga. Lingkungan yang paling keluarga. Kalau dekatnya ya. faktor ini dari faktor apa keluarganya gimana deh? Kalau faktor keluarga maksudnya gimana? Ayah ibunya kan itu ada. Ya itu berpengaruh juga, kan itu keluarga Perannya tadi. maksudnya perannya. Enggak, tanya ini deh, udah jawab. Oh ya udah. Jadi ya. Kan tadi. Nah, prosesnya sama tuh nanti tadi ngikut dulu, kemudian mulai bertanda tanya, kenapa aku seperti ini, melawan dulu tuh, melawan dulu. Dia berusaha berubah, mengikuti pola yang umum. Kok mestinya laki-laki menyukai tertarik sama seks sama perempuan kan? Nah, dia mulai berusaha ke sana tapi nah tadi akhirnya terbelah menjadi dua. Ada yang kemudian mengikuti hawa nafsunya yang arahnya ke pro LGBT, yang satu tetap sesuai dengan fitrahnya walaupun mungkin tersiksa. Berat ya kan enggak? Iya, berat mestinya. Ya karena kemarin juga saya ketika ngupload itu ada komen juga Kak di situ Kak. Kalau saya yang ada di posisi itu gimana kata. Nah, gitu kan. Jadi karena saking beratnya tadi, apa sih saking apa sih bahasa Indonesia? Terlalu beratnya akhirnya. Terlalu berat. Tadi emangnya abang kalau di posisi kita bagaimana gitu. Seperti itu karena beratnya tadi. Enggak, lu maksudnya posisi yang gimana nih? Posisi kalau gue jadi salah satu Seperti mereka. Jadi waktu di TikTok kan ada yang komentar. Ya kan ngejelasin ya kan. Lu nonton belum sih? Udah komen lo Ya lihat. udah. Ya itu. Gitulah. Ya kan di situ kan gue jelasin ternyata mereka ada yang kontra. Kalau bukan kontra sebenarnya kalau dilihat dari respon dia setelah saya jawab, dia orang yang sedang pengen tahu aja kayaknya. Dia nggak serang saya, dia cuma tanya kalau abang ada di posisi itu gimana. Saya jawab akhirnya dengan video juga. Kita di situ bukan membenci dia sebagai personal. Kita justru mengajak teman-teman supaya memanusiakan mereka sebagai manusia gitu loh. Dengan apa? Bukan dengan mendukung mereka dengan kesalahan mereka, tapi menarik mereka supaya mereka mau kembali pada fitrahnya, yaitu dengan membawa mereka salah satunya menuju peduli sahabat. Nah, itu yang baiknya peduli sahabat. Tapi dengar-dengar nih, ada nih yang nggak baik dan lebih banyak, dan bahkan orang yang masuk situ itu dibayar. Ya, info yang saya dapetin 3 bulan sekali itu bisa dibayar 500.000, 1.500.000. Itu tim leadernya. Kalau untuk informasi yang kami dapatkan ya, tapi untuk pelaksananya kita belum pernah belum dapat data itu ya Kak? Belum pernah mendapatkan data itu, tapi biaya yang pro LGBT ini besar memang karena kan besar ya? Dana pendukungnya banyak kan, Starbucks, Unilever, Ini nggak apa-apa nih, emang bener ya? benar, Karena mereka pendukungnya One Facebook, love gitu, love is love gitu. Dan makanya kan waktu itu Wakil Presiden kita ya Bapak Yusuf Kala menolak kan bantuan dana LGBT untuk LGBT Indonesia gitu. Itu ditolak tuh. Masya Allah ya. Iya, itu kalau untuk beli kamera lagi pet. Iya, itu ditolak. Bisa Tapi punya banget gitu. karena ditolak itu pasti ada yang di bawah. Nah, akhirnya paling tadi lewat LSM tadi gitu. Di bawah tanah itu berarti makin banyak. Yang underground yang movementnya kan. Iya. Karena banyak nih ada cerita. Saya sempat baca yang buku Antum, terus saya samain sama penelitian fenomena LGBT yang ada di daerah syariat. Nah, itu ada penelitiannya, dan memang di situ itu yang dibaca dan informannya ini atau penulisnya ini kawan-kawanan nih, kawanan nih. Jadi di situ aneh terkejutnya yang ini nih, ternyata ada banyak dana yang dikucurin kalau misalnya mau masuk sini, atau terus ada pendanaan lagi ke Afrika, di situ di pelatihan lagi. Iya, kalau yang dipublish, misalnya kayak kita mau ambil tesis nih atau skripsi, kalau
isi tesis kita atau skripsi kita pro LGBT dibantu. Itu memang ditawarkan. Tapi kalau tadi yang bayar per bulan 500 sampai saat ini kita belum menyaksikan atau mendapatkan data dari secara mana? langsung. Oh, intelijen dulu, coy. Inti kata. Iya. Kita mau mendatangkan materi spesial jadi. Iya. Jadi ini korek-korek sedikit sih. Apa nih? Nggak tahu dah. Sebelah kiri sebelah kanan. Oke, gitu. itu Kak, kalau misalnya kan sudah sampai pada fase tadi ya, dia menyadari ada perlawanan, ada resistensi di diri dia, mau ambil yang kanan atau mau ambil yang kiri. Kalau kanan dia berbalik kepada fitrahnya, kalau kiri dia akan menolak akan kebenaran gitu. Terus kalau mereka yang sudah terlanjur terkecebur di sana gitu ya sebagai pelaku, entah gay, entah lesbians, Pokoknya homo. pokoknya homoseksual gitu. Tapi dia mau balik kepada fitrahnya itu. Nah itu bagaimana Kak untuk mereka Ya. balik pada fitrahnya? Orang kan misalnya ya kakak berdua nih, ayo naik ke genting gitu. Kan Tap. kalau nggak ke genting atau ke atap kan kalau nggak diajarin ya bingung kan. Iya benar-benar. Ayo kamu naik ke genting gitu. Nah mestinya kita kan ini loh kalau mau naik ke genting ada tangga, ada apa kayu ini disusun gitu. Nah sama kita kebanyakan dari kita ya. Itu cuma lu sembuh dong kalau yang menganggap suatu penyakit ya. Iya. Lu sembuh deh gitu atau lu back to fitrah gitu kalau kerennya gitu kan. Tapi nggak ngajarin gimana caranya. Iya, Oh, nggak membantu. Iya kan udah kamu tobat aja misalnya gitu. Iya. Tapi kan gimana caranya? Nggak bisa kan? Kan perlu tips dan trik. Masya Allah, Yes. tips dan trik. Iya kan? Apa tuh tips dan triknya? Nah, contohnya misalnya mereka kan nggak tertarik sama perempuan yang laki-laki ya, Ya, sama jenis. Laki-laki nggak boleh. Tertariknya kan sesama jenis, Betul, sama betul, laki-laki. Terus udah lu nikah aja deh. Gitu. Nikah Nah, sama terus, perempuan nih. nah bayangkan dia dengan perempuan aja mau mutah-mutah gitu, mual gitu. Sementara dia disuruh nikah, ya kan harus diajari tekniknya gitu kan. Jadi kita nggak berat itu bagi mereka, nggak bisa kita cuma udah kamu sembuh tobat gitu. Misalnya nih ada yang mengatakan, tapi caranya seperti apa itu yang perlu bagi mereka gitu. Dan Dan itu berat. kurikulumnya itu ada di Antum. Bukan Jadi begini, Bang. kurikulum. Video Laki Pet yang dibuat itu karena kita sudah mempunyai wadah. Ya itu ketika kita cuma bagian ketok pintu bagi mereka yang mau sembuh kembali kepada fitrah, ayo kita tarik ke peduli sahabat, kita Jadi, nungguin apa? jariahnya aja Kita gitu. sepakatin itu berarti itu penyakit ya? Penyakit. Kalau di peduli sahabat kita menyebutnya nggak sesuai dengan fitrah. Nggak sesuai. Kalau peduli sahabat Ya. itu, tapi kalau dokter video waktu itu katanya dia bilangnya ada gangguan kejiwaan. ya, jadi tergantung dari sudut pandang mana. Walaupun Karena dokter Vidi dokter spesialis kejiwaan SPKJ. iya, Itu jadi kalau dari segi kedokteran kan Iya. kita negara Indonesia nih, tapi ada yang menyerukan kalau itu tuh hak asasi, gimana dong? ya nggak apa-apa mereka berpendapat Iya, itu hak hak asasi asasi. mereka gitu. Kenapa kalau kata dia Cuma hak kan asasi dia, kita Indonesia nungguin punya juga. hak asasi sendiri kan. Hak asasi sendiri ya. Definisi hak asasi kita dengan di luar negeri kan ada perbedaan. perbedaan. Iya, kita mempunyai hak asasi Pancasila. Paham di sini. Cakep, cakep. Hormati hak asasi. Itu kenceng banget tuh. itu Balik tadi. lagi. Balik lagi. Baik lagi masalah trik and tipsnya Kak tadi Kak. Nah, Soal ke distorsi tadi sama Iwe nih. Lanjut. Iya. Tips dan triknya ini ya. Jadi yang pertama, jika misalnya nih ada temennya abang berdua mau kembali ke fitrahnya, ya satu diajari untuk menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri sendiri. Istilahnya kita nggak bisa memberi kalau nggak mempunyai kan, Yes. betul nggak? Betul. Gimana dia misalnya mau menikah kan berarti melibatkan orang lain. Betul. Ya. Sementara dia sendiri belum selesai gitu. Jadi mestinya dia harus menguasai dirinya sendiri. Misalnya nih, kalau aku tertarik sama jenis kan, misalnya ya, ini contoh ya. Alhamdulillah kali Contoh, itu. dia. Bukan naudzubillah, bukan homoseksual. Contohnya nih saya kasih contoh. Contohnya. Jadi abang kan heteroseksual tadi Ya, sama betul. perempuan. Nah kalau lihat perempuan kan, misal, ininya besar gitu, buah dadanya gitu kan. Itu kan harus diajari. Nggak bisa cuma,
palingkan mukamu. Wah, itu kan nggak bisa. Iya. Harus diajari kan bagaimana caranya mengubah sudut pandang itu. Nah sama kalau mereka mungkin minta maaf ya kalau kasar misalnya, pasti bulu rambutnya gede apa gitu, pokoknya yang gede-gede gitu lah. Gitu. Ya gitu. Ya kan harus diajari. Itu namanya menguasai diri. Jadi diselesaikan dulu tuh. Ibaratnya kita mau perang ke Vietnam. Wah, jauh nih kayaknya. Ya Ibarat. kemana? Lu gue seblok juga nih. Tadi biar nggak bisa. ke Vietnam misalnya. Karena kalau deket-deket tadi separatis. Minum dulu aja Kak, minum dulu Kak. Iya. Jauh banget nih, Pak. Kalau misalnya kita mau ke Vietnam, walaupun nih abang sudah jago perang, kan nggak mungkin saya langsung tunjukkan, woi langsung ke Vietnam, bisa mati konyol dong. Iya, benar. Kan harus briefing dulu. Nggak tahu Kita medannya, harusnya, ini topografi Vietnam seperti ini nih, kita latihan dulu, seperti itu kan. Simulasi. Istilah dibekali dulu lah. Kali Yes. juga ya. Jadi itu namanya menguasai diri. Mau sendiri, oke. Itu Jadi yang satu. dia harus bisa menguasai dirinya sendiri dan itu harus diajari kan. Itu. Siapa yang ngajarin? Iya, Peduli Sahabat. Oh, siapa lagi promonya? promosi nih. Emang gitu konsepnya. Bela-belain. Nah, jadi Selanjutnya. Lanjutnya dong. Nah. Pengen tahu kan? masih satu nih. Iya. Satu. Baru yang pertama. Ada 9 apa Saya ya? baca dulu. Ada 9 ya? Tahu ajain. Gak kelihatan. Itu- Ya, bang, kalau beli itu ya apa? Betul. Ya, Hitam. beli baru. Ini udah second, nggak kelihatan warnanya. Itu kan tadi pengendalian diri ya, mengendalikan diri. Itu hubungannya sama niat apa Kak? Ada nggak sih hubungannya, korelasinya? Ya mestinya orang kalau mau berubah ya tadi sudah berniat gitu. Udah mau dulu gitu ya? Iya, jadi kalau nggak ada niat ya susah. Jadi memang itu modal terbesar. Iya. Nah, itu salah satu bagian dari pengendalian Pengendalian diri. Adalah niat. Itu yang pertama berarti jadinya, mengandalkan diri. Kemudian kalau misalnya itu mau berubah, kan kayak fitrahnya kembali fitrah, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, itu nyari jodohnya gimana tuh Kak? Ya, setelah menguasai diri, kan dia harus mencari jodoh. Ini trik yang kedua ya? Ya, Tips and trik yang kedua berarti mencari jodoh. cara mencari Cara jodoh. mencari jodoh, oke. Iya, sebaiknya seperti apa? iya. Jadi gini, saya nggak kasih contoh ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Nah, ini nih. Nah, supaya jelas. Atau botol dua-duanya deh. Boleh. Ya kayak manusia. Benar-benar. Nah, ini si orang tadi kan bermasalah. Kan sudah menguasai dirinya sendiri, tapi kan tetap belum selesai karena dia butuh proses. Betul. Nah, kemudian dia ingin menikahi seorang. Betul? Untuk dijadikan jodohnya. Iya. Nah, semestinya untuk mencari jodoh ini cari yang satu visi. Oke. Satu visi itu mudahnya ya. Kita pakai agama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misalnya nih, lakinya NU, istrinya Muhammadiyah kan nanti nggak nyambung, ribut melulu kan. Iya. Kalau bisa cari ya yang sama, yang NU yang satu NU. firqah gitu. Satu firqah, gitu. satu circle lah udah. Satu circle gitu, satu visi lah. Satu visi ya. Yang kedua, setelah satu visi itu cari yang secara fisik minimal nggak jijik. Minimal nggak jijik. Iya, jadi Jijik dia. Ini cowok sama cewek dulu nih. Ini dubah dulu. Ini biar enak. Deret, ini cewek. oh iya, betul ya. Kok ini aku nebeng. Kelihatan ya? Maksudnya nih. iPhone ya? Nggak kelihatan. Oh, bukan ya? Ayo. Android Ini ya? tadi yang udah niat nih. Ini yang homoseksual. Udah punya. Ini yang laki-laki. Ya, pokoknya. Ini yang Laki-laki, perempuan ya. Nah, sudah kan. Yang kedua cari yang minimal nggak jijik. Apa itu jijik? Jadi ada laki-laki ketika dia beristri didekati saja udah jijik. Iya. Disentuh aja udah nggak mau. Saya percaya. Nah, Pernah nemu. Nah, jadi jangan cari yang seperti itu tuh. Minimal nyaman lah. Jadi nyaman secara psikologis dan saya kembalikan ya. Oh, siap, Takutnya lupa. Hilang. Dan yang kedua cocok secara biologis, nyaman gitu, nyaman. Oh, iya. Nah, kenapa? Fungsinya nanti kan ini dia mau menyelesaikan masalahnya kan. Iya. Kalau nanti ribut melulu ya gimana mau selesai? Iya, benar-benar. Misalnya nih, Bang, ayo kita buka puasa sekarang. Lalu boros lu. Oh, iya. Uangnya kita kan terbatas. Kamu ribut kan. Tapi kalau Bang, ayo kita sama-sama nih. Gak apa-apa. Kita menderita bersama nanti kalau nggak punya uang. Nah, kan satu visi. Betul kan? Jadi ini akan membantu nanti. Karena apa? Friksinya
nggak banyak. Yes. Jadi cari yang seperti itu Oke. untuk mencari jodoh. Nah nanti sehingga ketika mau menikah dan sebagainya, friksinya nggak banyak, dia fokus ke dirinya sendiri itu. Berarti harus ada apa ceritanya tuh harus ada pelampiasan ke lawan jenisnya dulu gitu ya. Bukan pelampiasan sebenarnya. Bukan pelampiasan, maksudnya menghindari gangguan. Jadi kan kita mau memperbaiki support sistemnya lebih sistemnya dapat ke feel-nya gitu. ininya gitu. Berarti harus nyari jodoh. Ya sebenarnya hampir mirip sama yang hetero ya. Iya. Ketika nyari jodoh pun begitu. Cuma ya. kan kalau yang hetero kan nggak terlalu banyak gitu. Iya. Kalaupun misalnya nih satu masalah seks kan nggak masalah kan, betul nggak? Iya betul. Kalau ini kan dia mau nge-seks bingung nanti, nanti sudah ribut lagi ya. Iya, Kalau betul. terlalu banyak nanti yang diurusin. Berarti si perempuannya mesti paham dulu ya bahwa dia harus jadi support system yang baik buat si calon suaminya. Nggak harus tahu, karena kan kalau paham berarti kan tahu kan, betul kan? Iya. Kalau mencapai kata paham kan berarti harus tahu dulu. Nggak perlu tahu. Nggak harus tahu. Sebenarnya paham. Oh gitu. Jadi karena takutnya, bukan takutnya ya, nggak semua orang bisa menerima. Ya kalau menerima kemudian nggak jadi, kita nanti aib itu disebarkan, malah mengerikan. Iya. Oh enggak, maksudku ketika maksudku. Masalah sopan ya Anda ya. Iya. baru Nggak usah ketawa. baru kali ini maksudnya Kak, misalnya dia udah tahu setelah udah lamaran bla 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 udah oke, ketika sudah mau jadi, tapi nggak boleh juga ya kalau kayak gitu Ustadz ya. Dia ketika udah mau akad baru dikasih tahu bahwa suaminya ada mengidap Itu aib itu boleh dibuka di satu depan pengadilan. Itu kan dianggap aib ya. Terus kemudian di depan orang ahli untuk mencari solusi, atau ketika sudah membawa mudorot yang banyak ke masyarakat. Oke. Nah, ini kan nggak ada. Oke. Selama dia baik-baik saja sama istrinya kan is oke kan? Betul nggak? Iya juga sih. Tapi Iya. maksudnya Nah, kalau kecuali ada kasus khusus, misalnya dia sudah kena HIV. Oh iya, oke. Enggak. Nah, itu Maksud saya gini Kak, ketika dia mau nikah dia kan ngasih tahu ya, saya pengen sembuh dari ini, kamu bisa Oh jadi enggak. bantu saya Sebaiknya gitu? nggak usah kalau Oh, di gitu. kita, karena itu akan istilahnya kalau beteng, Hah? betengnya udah runtuh satu itu. Beteng apaan sih? Benteng. Oh, benteng. ya benteng. Benteng, woi. Makanya Benteng. beteng apaan ya? Pagar-pagar udah Cot. Pagar nanti barrier. Nah, barriernya. Oke. Jadi kalau itu sudah disebutkan nanti sudah berkurang tuh. Kalau enggak kan dia takut kan, aduh nanti takut kalau ketahuan dan sebagainya. Kalau itu sudah runtuh satu, ya bisa sudah berkurang satu benteng. Benteng. Iya. Jadi kalau saran kami sebaiknya sih nggak usah. Nggak usah dikasih tahu ya, Kak, Nggak usah ya? dikasih tahu. Kecuali memang ada kasus khusus tadi. Kayak tadi HIV dan lain-lain. HIV Mudorotnya lebih besar gitu. Kemudian kita yakin bahwa bukan kita ya, maksudnya si orang itu yakin. Iya. Yang punya ini Kak, yang ini ya. Iya, si orang itu yakin bahwa ketika dia cerita si perempuan akan menerima. Maksudnya, oh ya akan aku bantu gitu. It's okay. Support dia udah Tapi support. kan nggak semua perempuan bisa begitu. Iya, nggak semua bisa menerima gitu. Takutnya nanti kalau nggak jadi malah disebar-sebarkan kan Iya malah sih. bermasalah. Iya, betul. Iya. Oke. Itu trik yang kedua Kak. Ya. Ada lagi nggak triknya? Ada Ada berapa sih? 9 ya? Enggak nyampe. Sesuai dengan Pancasila 5 saja. Oh, gitu ya. Nasionalis ya. Iya. Jalan nasionalis. Gimana? Nah, yang ketiga nih ya sudah kelihatan kalau sekarang spidolnya belum ganti, malah belum ganti. Itu sebelum menikah ya mereka harus belajar tentang pranikah, dan ini sesuatu yang tidak dipelajari zamannya saya dulu. Saya kan umurnya udah 49. Hampir Udah tua gocap, ya. Pak. Udah Hampir gocap ya. Iya. Kalau dulu nikah aja gitu kan. Masih seger Kak, lanjut. Iya, nah kalau sekarang sebaiknya termasuk yang heteroseksual sebaiknya sih belajar tentang pranikah. pranikah ya, oke. Pranikah tuh nanti ada mengelola keuangan, kemudian penyakit-penyakit kelamin, terus macam-macam lah diajarkan di situ. Nah itu fungsinya nanti bermanfaat. Salah satunya mengenal karakter laki-laki dan perempuan, karena kan laki-laki dan perempuan berbeda ya, Yes. baik secara biologis, secara psikologis itu pengaruh secara gitu. mindset. Nah itu supaya nanti membantu, karena minta maaf ya, minta maaf Ya, bukannya dimaafin, Kak. iya, Dimaafin. bukan ini menghina ya, bukan ya.
orang yang menganggap dirinya misalnya ini saya laki-laki tapi jiwanya perempuan, tapi secara kenyataannya dia nggak memahami perempuan gitu. Contohnya perempuan laki-laki kalau menggoda perempuan kan memperlihatkan otot. Iya. Perempuan malah jijik gitu. Pikirnya dia perempuan bakal tertarik dengan bodinya dia, bodi laki-laki. Padahal perempuan nggak seperti itu. Nah, dia berpikir sama kan ketika dia melihat perempuan tertarik gitu kan bodinya. Iya. Nah, itu keliru. Oh, dia mengukur suatu orang dengan kakinya dia sendiri begitu kurang lebih. Gitu ya. Ya mungkin karena ini beda jenis kelamin kan, iya beda jenis kelamin, agak beda gitu ya. Kadang kalau misalnya homoseksual yang Nah sama kalau yang sesama jenis juga tadi apa sih lupa. Pranikah ya. Enggak kan tadi contohnya laki-laki ke perempuan. Nah sama apanya? Lu sama apanya sih, we? Bingung tadi saya lupa sampai apa. nah ini ngukur apa? Karena dia taunya perempuan, kalau kita perempuan tuh ngelihat laki-laki ngeliat perempuan Dari body dan perempuan ngeliat laki-laki dari bodinya seperti dia gitu. Nah, oh iya saya Jadi paham. Ingat ya. tidak memahami perempuan sebenarnya. Iya. Jadi laki-laki pun keliru gitu. Yang sesama jenis yang menganggap dirinya seperti perempuan ternyata masih laki-laki. Contohnya kalau di kaum yang homoseksual, mereka saling memperlihatkan otot gitu kan, dada. Nah, itu kan juga ada, kan? Mereka masih laki-laki gitu sebetulnya. Paham ya? Paham. Jadi karakternya kan berbeda. Contoh yang lain, secara umum misalnya kalau perempuan itu misalnya mau pesen apa-apa lewat WhatsApp kan ngomongnya banyak ya tulisannya. Bang tolong pesen martabak mani. Udah nyampe emang martabak. Sudah. Toppingnya nih ini. Kalau laki-laki jawabnya oke, iya gitu. Nah nanti kalau nggak belajar itu dikiranya apa nggak perhatian nah gitu kan. Nah, akhirnya itu harus dipelajari. Supaya nanti ketika menikah baik-baik saja. nggak shock dengan begitu itu. Iya. Betul. Nah, abang sudah menikah? Bentar lagi ya. Nah, Gak tahu gua, tanya gua lu. Hidup lu. Iya. Tapi dari tips itu, 3 tips tadi itu nggak memungkinkan itu bakal mudah jalannya. ya susah, berat. Pasti berat. Karena hadiahnya tentunya kalau kita yang muslim ya, hadiahnya kan surga. Bukan kipas angin atau kulkas 2 pintu. Atau martabak. Hadiahnya surga, guys. Kalau ringan mah ngapain ada peduli sahabat ya? Iya kan? Kalau gampang ya. Iya, Makanya mungkin kemarin pertanyaan orang-orang yang pro sama LGBT atau justru dia sebagai pelakunya Kak di situ gitu. Makanya agak nyinyirin akun juga gitu. Yang saya pikir ya itu wajar-wajar aja mereka kayak bersikap kayak gitu. Dan ya itu hal yang biasa. Pro dan kontra itu biasa. Makanya enak dengan adanya kayak begitu kita ada discuss gitu. Dan nanti video ini potongannya akan kita naikkan ke TikTok supaya menjadi rujukan mereka suatu mereka butuh gitu. Suatu waktu mereka butuh gitu. Iblis itu kan makhluk paling jahat sealam semesta ya. Betul? Iya. Termasuk tapi ada pemujanya kan? Ada. Rasulullah makhluk paling baik sealam semesta. Ada hatersnya. Ada pembencinya, ada yang membuang. Nah, apalagi cuma laki pet ya, laki pet. Apa lagi pet lagi? Ya boleh. Gitu. Itu tips tadi. Ada lagi lanjutnya Kak? Tadi 5. Ya, setelah itu kan menikah. Pernikahan tuh. Nah, pernikahan ini menjalani tadi kan sesuatu yang akhirnya kalau pranikah tadi kan teori-teori, ini praktik dan ini tidak mudah, butuh proses. Ya jangankan yang homoseksual, yang heteroseksual aja udah pisah. Sebenarnya saya pisahnya melihat ke sana ya kan. Kan kita lagi ngobrol nih. Enggak melihat ke sana. Kita lagi ngobrol. Lu ngapa sih, Wek? Dia ngomongnya ke sini. Karena bagiannya pas gua. Iya, arahnya ke sana. Ngomong ke lu nggak mungkin, lu kan jomblo. Itu yang normal aja susah, apalagi yang gitu. Iya, jadi kalau yang heteroseksual ya, ia kan melihat perempuan ingin melindungi, kasih sayang gitu. Ini minta maaf misalnya yang tipenya bottom, laki-laki yang sebagai perempuannya, ya kan mirip-mirip gitu. Jadi bukan melindungi, dia menyodomi jatuhnya dong.
Lah, Oh, wah. bukan ya? Ini nggak ada. Kalau dia bottom ya. Iya, yang disodomi. Iya, jadi kalau laki-laki Iya, tapi kan arahnya nggak ke sana. melindungi, kalau dia kan mau menyodomi gitu. Iya. Bottom ini yang dia sebagai perempuannya. Nah, bayangkan yang dia menganggap jiwanya perempuan kumpul sama perempuan gitu. Kan akhirnya kayak ada hal yang nggak matching gitu kan. Yang harusnya kalau kita ngasih perhatian ini diem-dieman gitu. Nanti perempuannya dulu yang ngambilnya. Itu nggak mudah. Oke. Teorinya mungkin ya mungkin bisa dipelajari, tapi begitu secara praktek gitu. Prakteknya ya nggak mudah itu. Apalagi berurusan dengan seks. Wah, suka nih. Kalau Suka nih. Lanjut. kalau misalnya nih yang sudah nikah, abang kan ketika menikah malam pertama kan, nah gitu kan. Bunyinya gitu. Alhamdulillah sudah punya ladang sendiri gitu kan. Enggak disebar kemana. Nggak dilap tisu, Legal gitu lah, nggak ilegal. Gitu kan? Iya. Yes. Nah ini bayangkan mereka tertarik sesama jenis ya, melihat perempuan ya mutah-mutah mual, maksudnya bingung gitu. Ibarat kita ngelihat laki-laki ya. Ya, Ngapain iya, gitu. kok mau-maunya gitu. Aku mau aja. Lewat lubang yang seperti Udah itu ada- yang kan mikirnya kalau Iya, yang heteroseksual ngapain mau lewat lubang yang kotoran gitu kan. Ngapa lu gue Nggak bilang? tahu suruh mikir nggak mikir. Terus Kak, Nah seperti itu kan. Nah itu kan harus diajari. Nah kalau ini nggak bisa diminta maaf ya, nggak bisa disebarkan ini karena kan setiap individu berbeda-beda. Intinya mereka diajarkan oke. bagaimana supaya bisa melakukan memberi nafkah batin ke istrinya. Ke istrinya. Iya, ke seks ke istrinya. Secara penuh ya. Iya, kan harus diajarin. Abang mau belajar? Selain ya. Ini. Itu berarti nggak bisa terlepas dari apa ya namanya? Banyak cobaan-cobaan dan lain sebagainya, apalagi yang homo. Kalau cobaan abang nanti kalau heteroseksual kan, Yang hetero. itu kan ya cobaannya ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Karena ya sudah kan mengikuti fitrahnya aja. Misalnya malam pertama, hihi gitu kan, happy gitu kan, betul kan? Iya. Ya, alhamdulillah Nggak tahu dia berdoa, mah, dia nggak tahu. berdoa dulu lah, sholat dulu. Pegang Nah ini kepalanya. ya gemeteran gitu. Ini gimana nanti takut? Ya, itu Bener, kan Kak, diajari. bener, Kak. Bagaimana sih menguasai teknik seperti itu? Itu ketakutan terbesar orang yang ingin menikah yang homoseksual. Salah satu takutan kebesar itu, bisa nggak aku nanti menafkahi batin istriku? Itu ya yang paling mereka Iya. takutkan ya. Iya, yang ditakutkan Yes, kan oke. harus ada yang berdiri seperti tiang bendera kan. Benar-benar. Nah itu nggak berdiri, kita diajarin. Iya benar. Iya. Apa yang mau di kalau layu itu apa Iya, yang mau kan bingung. Karena dari kecil apa dari sebelumnya itu nggak pernah dicoba gitu ya. lah mau dicoba bagaimana sih? Melanggar aturan. Bisa. Astagfirullah. Bagaimana suruh tes drive dulu? Jadi ya kendalanya nggak mudah. Istilahnya yang awalnya misalnya nih kita mau ujian ya Motor. ambil SIM lah ya. SIM. Yakin bisa pas tesnya, tapi pas tesnya kan susah gitu. Oh, Emang tes juga? nembak lu ya? Nembak dia. Iya. Harusnya tes. Itu tadi tips yang berapa tadi Kak? Tipsnya Yang keempat. Nah, Empat. tadi kan masalahnya berarti ketika itu dia sudah mulai mencoba buat jadi kembali ke fitrah. Sosok laki-laki. Sosok laki-laki walaupun ujiannya banyak godaan lah kita Iya. katakan godaan itu godaannya kalau orang kayak gitu apa sih Kak? Nah, itu Kalau yang udah- terakhir tuh tips yang Oh, itu yang terakhir malah? Ya, Oke. jadi tips terakhir itu mau nggak mau ya, suka atau nggak suka kan, ya walaupun sudah menikah, sudah punya istri, punya anak, tetap godaan luar biasa. Karena gini, secara psikologis orang ketika dia mengalami pressure, ya dia akan lebih ke pressure-nya kan. Yes. Tapi ketika pressure-nya sudah mulai melonggar, nah mulailah itu Kembali lagi. ke godaan-godaan tadi. Kan kalau sebelum menikah, aduh, saya harus menikah nih ya. Sehingga dia fokus ke mau menikah, menyenangkan orang tua. Tapi begitu sudah menikah kan legal. Yes. Iya. Oh, dia heteroseksual loh, gitu kan. Nah, mulailah itu tuh
mulai muncul godaan, wah ada yang ganteng, ada yang ini ya seperti itu. Jadi godaannya malah lebih parah dari yang heteroseksual. Oh gitu. berarti dia masuknya nanti jadi biseksual kalau gitu Kak? Bisa? Bukan. Atau malah prosesnya dia Kalau sebelum dia tindakannya display? dia biseksual tindakannya. Ya, Tapi iya. kalau orientasinya kan awalnya dia masih homoseksual kan. Oke. Nah bisa jadi mengalami pergeseran. Bisa Menjadi- jadi. Oh bisa jadi Bisa menjadi biseksual. Biseksual, gitu. Tapi tadi godaannya itu jadi lebih cenderung terbuka. Kalau misalnya abang nih menikah. enggak dia aja. Oh iya. Saya Abang menikah sama perempuan gitu. sama perempuan kan sudah menikah. Itu kan nanti kalau mau selingkuh Kan selingkuh lagi. atau zina mungkin loh ya. Iya. Saya nggak naudzubillah Iya. enggak ya. Alhamdulillah. Itu kan dengan perempuan kan? Iya. Nah, kan kelihatan gitu. Wah, dia selingkuh dengan perempuan gitu. Iya. Kemana ke hotel. Nah, ini kalau selingkuh dengan laki-laki. Oh, jadi gitu. orang lihat dia lagi jalan sama temennya. Ah. Justru kayak sebuah legitimasi jadinya ya. Jadi Lebih kayak memudahkan ya. Kan dia kan sudah punya istri. Nggak mungkin lah Nggak begitu. mungkin lah Oh, gitu. iya. Itu lebih mengerikan karena lebih terbuka karena ikatan plesternya tadi sudah mulai Sudah melenggang. melenggang. Kesempatannya lebih lebar. Yes. Itu dia yang Oke, logik. godaan terakhir atau tips terakhir itu memang harus dijaga betul itu. Jadi jangan sampai merasa aman setelah menikah, punya istri, punya anak, malah harus lebih berhati-hati dibandingkan ketika dulu masih Ngajang gitu. iya nikah? jomblo lah tepatnya. Sebelum nikah. Gitu. Iya. Itu sih. Nah itu yang terakhir mungkin ya Mam ya. Dari terakhir pengalaman, belum sih? dari pengalaman Iya, peduli sahabat. iya. Berdasarkan itu. Di Zoom. Gak apa-apa ya. 49 wajar lah. Enggak, itu saya lihat kok pada ngantuk gitu kan ya. Udah malam gitu. Mana nih kopi katanya. Aduh. Nah, dari pengalaman peduli sahabat sendiri, itu menangani orang-orang yang kayak gitu tuh gimana tuh? Yang udah Ya alhamdulillah sih kita ya mereka banyak yang terbantu. Alhamdulillah. Sampai kemudian kan sampai diwawancarai kan berbagai media baik yang yang online video atau lewat tulisan itu kan diwawancarai. Cuma kesulitannya satu, mereka akhirnya putus kontak dengan kita. Setelah menikah, setelah kadang cerita kasihnya alhamdulillah udah punya anak. Kenapa? Nanti kalau di daftar HP-nya ada nama Kak Sinyo Peduli Sahabat, isinya bisa curiga dong. Oh gitu. Lihat pemirsa siapa yang di daftarnya ada Kak Sinyo. Nah, mungkin namanya diganti. Kasihnya diganti di situ. Iya. Ya kan? Si ganteng gitu. Kanggalon diganti Kanggalon bisa. Agung Sugiharto. Gitu iya, kan ditaruh di situ. Kan akhirnya apa ya, kita nggak bisa mentris gitu. Nah itu agak kesusahan kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang sudah menikah dan punya anak dan sebagainya belum pernah ada yang lapor bermasalah kecuali nggak mengikuti tips dan trik kita. Misalnya nih ada yang sudah kita kasih masukan, Bang, kalau cari yang satu visi dong, yang enggak dia, pokoknya saya harus yang S2 lah gitu. Akhirnya betul kan bermasalah. Kan kita enggak sesuai dengan masukan dari kita kan. Ini yang pernah kejadian ya, maksudnya tadi yang harus kayak gitu. Ya ada yang maksudnya kalau dia nggak ngikutin arahan kita ya bisa terjadi bermasalah gitu. Akhirnya dia yang harusnya secara alami bisa minum obat penguat gitu. Obat penguat. Untuk tahu kan obat penguat? Iya, belum tahu. Tanya sama beliau. Kayak kopi yang lu jual. Iya, udah. Obat. Gitu. Jadi apa tadi? Penguat. Pengalaman yang udah sembuh. Iya, jadi kebanyakan tadi mereka putus kontak. Itu yang membuat kita susah trace gitu. Nah, yang kedua mereka juga apa ya, menjaga aib kan. Kalau misalnya sampai sering-sering ke kita atau apa kan nanti tension takutnya ya? Ya, curiga. Jadi ya kita memaklumi lah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih banyak yang positif. Setelah menikah, setelah punya anak. Ada beberapa yang di kita kan punya fanpage ya di Facebook gitu ya, grup. Itu ada beberapa cerita yang dari member kita yang menunjukkan semuanya positif. Positif ya. Iya, alhamdulillah berubah yang sesuai dengan keinginan mereka. Ingat ya, ini semua karena Allah. Kita hanya sahabat hanya membantu ikhtiar mereka secara gitu. ikhtiar secara keduniawian. Bridge lah. Ya. Ya, ya.
Jadi gitu kesimpulannya sebenarnya kalau gay ini bukan sebuah dia bukan gen yang akhirnya menyebabkan orang itu menjadi homo, tapi dia juga bisa dibilang sebuah penyakit atau sebuah penyimpangan. Penyakit penyimpangan. Kalau penyakit itu kan otomatis ada dokternya, bisa disembuhkan. Buktinya tadi stepnya itu salah satunya mengikuti tips dan trik dari Peduli Sahabat gitu. Ya, ini yang mengatakan penyakit laki pet ya. Ya nggak apa-apa, saya melegitimasi dari perkataan Dokter Fidiansyah. Penyakit. Karena kalau menurut pribadi gue ya memang ya udah terlanjur mereka tahu gitu. Iya. Udah kalau menurut saya memang orang sakit ini kalau mereka di gitu. dalam Islam namanya penyakit hati ya maksudnya. Iya kena itu. Ya, dalam Islam Kalau penyakit dalam hati. kedokteran kan mental kenanya. Iya. Bukan psikologi lagi tuh. Bukan, kalau dalam Islam namanya apa Ustaz? Penyakit hati itu Hasad. bukan, iri, maksudnya dengki. penyakit hati itu namanya apa bahasa Arabnya? Tohut. Utok. Kok jadi ketokut sih? Apa? Nafs gitulah, maksudnya penyakit hati gitu. Sekiatun nafs. Jadi Nafsul magmumah. jadi maksudnya ke sana kalau di Islam. Oh, kalau di Islam itu. Iya, penyakit hati. Iya. hati. Jadi memang sebenarnya bisa disembuhkan gitu. Iya. Bisa kembali ke fitrah. Bisa kembali kepada fitrahnya, itu yang paling tepat ya kan. Iya. Kalau kasinyo kan bahasanya halus, bagaimana mereka ini kembali kepada fitrahnya gitu. Iya. Sedang saya lebih suka mengadopsi perkataan Dokter Vidi. Kalau mereka saya anggap ya orang-orang sakit gitu. Kalau orang sakit kan harus dia harus diobatin gitu. Iya. Gue lagi di sini diserang nggak peduli. Gitu Penyakit dan harus disembuhkan. Benar. Dan bisa disembuhkan insya Allah atas izin Insya Allah, Bismillah. insya Allah. Jadi gimana kalau besok nanti tiba-tiba ada inbox dari orang atau dari teman-teman laki pet yang mereka ternyata punya keluarga atau justru mereka sendiri yang mengidap Atau mengalami. Ya, mengidap. kalau kita bisa ke Peduli Sahabat ya. Bisa. Nomornya umum 08123456 Nanti ditaruh 9615. 96. Jadi dihafalkan 9615. Iya. Tapi memang berarti itu pendampingannya lebih ke dia rawat inap atau Enggak, kita rawat jalan, Pak? simulasi ya. Oh, simulasi ya. Tergantung sih. Kalau secara umum mereka gratis online lewat WhatsApp, dikasih satu pendamping. gratis online kalau lewat online. Kalau pendamping kalau ya? kalau offline ketemu kasihnya Nah, kalau offline karena kita kan bayar listrik, ya gedung juga bukan milik sendiri, Iya, ada iya. perawatan gitu. Oh, iya. Itu wajib donasi untuk iya. tadi untuk gaji karyawan dan sebagainya. Infak lah. Iya. Oh itu bisa secara teknis bisa dibicarakan lah ya. Iya, kalau untuk orang-orang yang terkenal kan memang kayak kita ada orang yang terkenal ya. Bukannya ada banyak kali ya. Iya. Banyak kali ya. Iya. Itu biasanya langsung sama saya, nggak mau direkam, nggak mau Iya, data iya, lewat iya. admin. Karena kan lebih Nah makanya ini mengerikan kalau sampai, naudzubillah ya Jangan sampai hilang karena itu kan aset. Berarti di situ aset semua ya dakwah. ceritanya. Iya, ini aib orang lain. Berapa nomor teleponnya tadi diulangi? Diulangi di 081234569615. Itu dia nomornya cakep ya? 9615. Lu cakep itu nomor. Cakep, mahal guys. Syek. Laki pet nomornya berapa? Gak jelas. Saya aja itu. Jadi apa dari Peduli Sahabat sendiri atau dari kasihnya sendiri harapannya ke depannya itu gimana tuh? Kedepannya Peduli Sahabat sudah punya sistem ya. Nah, Ada screening, kalau misalnya sebuah lembaga mau men-screening itu kan alat ukurnya, saya kan psikometri ya. Yes. Kemudian matrikulasi pendidikan. pendidikannya Kemudian bagaimana membuat sistem sampai ke pendampingan. Kita sudah punya. selengkap. Nah, yang kurang nih dana. Kan mau nggak mau kan saya nanti wafat dan sebagainya gitu ya. Harus Itu ada meneruskan. regenerasi lagi. Nah, masalah di dana, tapi insya Allah ya kalau kita memang berjalan di jalan kebaikan, Insya insya Allah. Allah ya, Insya Allah ada walaupun orang baik. berat terasa ringan Insya karena Allah, bismillah. Insya Allah. bantuan Allah. Amin. Insya Allah. Sebenarnya masih panjang, we. Banyak Tapi nih. nggak enak kasih. Ntar enggak, ini kan series akan ada kelanjutan lagi, makanya teman-teman nanti dipantengin tuh. Ini kalau nonton jangan di skip iklannya. Iya, hanya di Lucky Pet ya, nggak ada di lain tempat. Keren ya. Luar biasa. Iya. Gitu, we. Gimana, we? Cukup ya untuk hari ini ya? Cukup, sebenarnya masih banyak sih mau ditanyain ya. Iya. Lah ntar biar di ituin sepilih dulu.
Iya. Kepanjangan juga yang nonton. Ya inilah Lucky Pet yang kontra dengan LGBT. Ya memang kalau dibilang nggak usah tanggung ya kontra mereka juga pada tahu karena kalau ya kan metode orang beda-beda ya Kak ya. Iya, kalau di Peduli Sahabat juga kontra, cuma kan mungkin caranya lebih halus. gitu. Misalnya nih, lu goblok gitu sama lu kok loadingnya lama kan beda kan? Beda. Orang menangkapnya itu ya sama sih mau ngomongin gitu, tapi orang lebih ini Intonasinya gitu beda lah. gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itulah dinamika dunia kebaikan gitu. Ada Iya, yang dan itu hal yang biasa sebetulnya. udah biasa. Karena mungkin dengan ngelihat kayak begini nih orang siapa sih tenggil banget ngomong Iya. itu, saya nggak tahu aja. Sebenarnya gue cuma jadi korban di sini tameng untuk masuk mereka ke Peduli Sahabat. Ini yang menggembori Gitu kasihnya. Terima kasih Ya banyak, semoga menjadi ini amal ya, jariah. Itu aja sih. amal mereka. jariah. Dan kalau harapan saya, doa saya nanti kelak kita menjadi pembanding di hadapan Allah gitu. Ya, betul. Ketika misalnya mereka yang pro LGBT protes, kenapa kita seperti ini loh ada pembandingnya, orang yang sama dengan kamu tapi masih memilih jalan ke fitrahnya. Oh iya benar Mas. Amin. Amin. Saya hampir terkesimi. Oke, Wek, kalau begitu, Wek. Terlalu berat ternyata ya. Iya, begitu. Berat. Tapi nanti insya Allah dengan bantuan Allah semua akan ada jalannya. Amin. Baik teman-teman, Lucky Pet Channel, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Nanti mudah-mudahan ada jawaban dari Kasinyo. Kalian pertanyaan buat Kasinyo. Langsung di direct langsung. Langsung di direct langsung. Tapi coba tolong Peduli Sahabat direspon itu kalau di mention di TikTok ya. Belum di follow. Oke. Kita kok di mention keluar. Oke, Wek. Oke. Oh, terima kasih banyak Kasinyo. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sama-sama Kasinyo. Buat Iwe terima kasih sudah ditemenin. Besok temenin lagi nggak? Ini langsung upload nggak nih? Langsung aja nanya pengen buat naik lu video lu. Mau nanya, berarti kan puasa nih Mbak. Ini puasa. Ya langsung minal aijin ya. Minal aijin wal faizin. Karena Kasinyo kan nggak ketemu lagi kita di sini. Ya nanti kan habis lebaran dateng lah. Ya, amin. Lu mau buru-buru banget baru Iya. pengen buat lebaran cepet-cepet lu pengen pulang ya. Belum 10 hari. Belum kayak 10 hari, we. Apa yang dirasa sih kawan? Biar cepet deh. Oke, gitu ya teman-teman Lucky Pet Channel ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gofet, ya Iwe, Kasinyo Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet bro, Lucky Pet bro, Lucky Pet Oh, iya mana? benar. Oh iya Lucky Pet. Nih. قد أفلح المؤمنون